keadaannya, sebabnya, apakah sakit, apa mendadak, apa kecelakaan, atau misalkan sakitnya karena sakit perut. Nah, udah sakit perut berarti hati-hati kalau kita tahu. Jadi kalau sakitnya apa, tertabrak atau apa, kelindes tronton, enggak mati. Orang mati yang sakit perut itu kalau ketahuan, maka itulah disebut dengan rahasia Allah. Ternyata rahasia Allah ini adalah bagian dari ujian hidup kita di dunia ini. Maka dari itu, hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Maka kata Nabi tadi, perbanyaklah mengingat kematian. Maka dengan memperbanyak mengingat kematian, paling tidak kata ulama ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, perbanyak amal soleh. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa pertemuan dengan Allah, maka inilah yang dimaksud dengan kematian. Maka ketika seseorang meninggal biasanya disebut menghadap Allah. Karena memang ketika seorang meninggal dunia, ruh kita langsung ke atas, ingin menghadap Allah. Setelah itu diturunkan kembali ke bumi. Saat itulah ruh yang tadi sudah terangkat dari jasadnya akan melihat siapa yang memandikan, siapa yang menyolatkan, siapa yang ikut menguburkan, tahu. Itu jenazah ruh tadi. Barulah setelah dalam riwayat 7 langkah yang menghantar, ya ruhnya itu kembali ke jasadnya. Riwayat lain kembali ke alamnya, yang disebut dia maksud dengan alam kubur. Saat itulah datang 2 malaikat yang menanyakan tentang Tuhan dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama, perbanyak amal soleh. Amal soleh ada 2, ada yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah khusus seperti sholat, puasa. Ada ibadah ghairu mahdhah, ya, tidak khusus, artinya ibadah umum. Nah, maka dikatakan ibadah mahdhah, ibadah khusus ini seperti sholat. Apalagi sholat sering saya sampaikan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, fa'in saluhat saluhat sa'iru amalihi, fa'in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya baik, maka dianggap amal yang lainnya baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka dianggaplah amal-amal yang lain rusak. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita lengah, kita meninggalkan, kita mengabaikan sholat. Karena sholat ini adalah sebagai kata kunci ibadah yang pertama kali dihisab. Maka bersyukur kalau hati kita masih terpaut dengan masjid. Karena memang masjidlah yang akan nanti mengkautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah jauh dari masjid. Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah. Ini seperti sedekah, seperti mengeluarkan harta yang kita miliki. Karena memang ternyata harta yang kita miliki pun ada 3. Ada harta yang kita belanjakan untuk kita, seperti membeli makanan, membeli pakaian. Maka kata Nabi itu akan hancur, akan menjadi kotoran, akan hancur. Kemudian yang kedua, ada harta yang kita sedekahkan. Itulah hakikat sebetulnya harta kita yang sebenarnya. Itulah harta yang nanti akan menemani kita ketika kita berada di alam barzakh.